Maybe if you can see what I feel through my bones, every corner in me, there's your presence that grows. Maybe I nurture it more by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling, love me alone. I'm rolling, losing control, body and soul. Meant to for sure, I'm already yours. Ya sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Putra Ramadan, dan ini ada teman saya Mbak Zalza sama Mas Rido. Ya, langsung saja ke pertanyaan ya Pak. Nama Bapak siapa? Namaku Sri Widodo. Sri Widodo. Oke. Sebelumnya usaha dari Bapak sendiri ini udah dari tahun berapa nih Pak? Kalau Bapaknya sendiri? Saya tahun 2000, sekitar 2001. 2001. Oh, udah lumayan lama ya Pak? Maaf, bukan 2001, 2019. 19. Oh, gitu. 2019. Kenapa Kak memilih usaha misoon, bukan usaha buah atau menanam padi atau semacamnya Kak? Oh, jadi gini. Waktu itu saya pengennya usaha kuliner. Kuliner. Nah, karena di kampung saya itu ya ada istilahnya kok semuanya produksi misoon, jadi saya tertarik untuk ikut produksi misoon. Jadi itu sebenarnya juga pengennya yang lain, tapi karena pengembangan di perusahaan di kampung sendiri ada perusahaan misoon, jadi saya ikut Terjun ke misoon aja. Oke Pak, ini kan di desa sini kan udah banyak Pak misoon. Ya. Lah bagaimana cara Bapak bersaing dengan mereka gitu Pak? Oh gini, kalau bersaing baik cuma nggak apa-apa. Kalau bersaing itu ya enggak. Kalau produksi, namanya produksi itu hanya pemasarannya aja, karena pemasarannya itu ada yang ngambil. Pas kebetulan kakak saya. Oh ya, jadi yang ngambil perusahaan ini, misoon ini, karena kakak saya, jadi saya tertarik untuk bikin sendiri. Oh gitu. Kan udah bertahun-tahun ini Pak. Ya. Ada kendala-kendala kah pas usaha ini Pak? Kendalanya sih banyak. Banyak Pak? Banyak. Kendala perusahaan ini ya, kalau perusahaan misoon, satu tenaga. Oke. Kalau tenaganya mungkin pas nggak libur, mungkin dibikin gotong bareng-bareng nggak capek. Sekeluarga itu Pak? Ada tenaga luar juga. Oh. Kedua kendalanya mungkin dari alat-alat. Biasanya ada alat yang rusak nih. Kadang alat dinamo, mungkin alat ini yang bikin kendala untuk produksi, untuk pengeluaran. Nah, jadi pas kebetulan seringnya itu kendalanya itu rusaknya itu mendadak. Oh. Pas kita lagi produksi sering kejadiannya gitu. Kedua, ketiganya bahan baku. Kalau bahan bakunya mungkin kadang ya nggak telat, nggak masalah, kecuali bahan bakunya telat, itu yang bikin kendala. Gitu. Kalau dari misoon sendiri Pak, bahan utamanya itu apa Pak? Bahan utamanya namanya padi. Padi. Padi itu dari ada yang padi onggok, padi magel, maksudnya itu basah sama kering. Oh gitu. Padi itu ada yang dari singkong, aren, terus kalau sagu, macam-macam banyak. Kalau dulu namanya midro ada kan? Kenal midro? Nah itu midro pernah, itu bagus juga.
Kalau sekarang kan banyak kan dari sagu, aren, singkong. Nah itu Kalau yang sering digunakan dari Bapak sendiri jenis apa Pak? jenis padi dari ini ngambilnya dari daerah Boyolali, namanya Bendo. Mendung. Oh. Tapi basah namanya itu, onggo. Nah itu Ini kan setiap hari produksi ya Pak? setiap hari. Setiap harinya itu ngabisin berapa kilo bahan baku utama Pak? Kalau bahan baku kita kan patokannya ukurannya ini namanya ini ya Pak geladren. Yes. Nah ini diisi setengah. Nah setengah ini loh keramik yang tengah-tengah ini diisi padi penuh, nanti dikasih air terus diaduk. Ini sekitar mungkin ya kalau diperkirakan itu kita nggak bisa perkirakan ya, hanya patokan ini aja berapa kilonya. Oh, Gitu loh. berarti buatan nonton kilo-kiloan ini gitu. Buatan, soalnya patokan ini garis dari keramik. Nah itu mungkin kalau ditimbang-timbang ya ada sekitar 10 kilo mau ada, 10 kilo. lebih galuk juga. Gitu. Kalau dari perusahaan sendiri Pak, target pemasaran itu di lokasinya di mana aja Pak? Kalau lokasi pemasaran kita kan pemasarannya udah ada pemasaran sendiri. Iya. Setiap perusahaan ada punya pemasaran masing-masing. Itu yang ngambil itu bakul. Jadi ambil sendiri-sendiri. Contohnya kayak kakak saya, jadi ngambil sendiri. Terus ada juga selain dari keluarga saya ada orang luar ngambil sendiri, nanti diambil sendiri. Nah, kita tinggal SMS udah siap baru diambil. Kalau pemasaran kita hanya istilahnya masakkan ke bakul, yang ngambil aja banyak itu. Ya Pak. Kalau masalah mau bikin berapa tergantung bakulnya. Gitu. Jadi kalau bakulnya ini mintanya banyak ya kita bikin banyak. Kalau bakulnya lagi sepi apa lagi ini minta dikit ya kita produksinya dikit. Tapi tiap hari bikin. Nah, pengeluaran untuk satu gerabiasan ya. Gerabiasan. Kalau seng ini keluar semua produksi, namanya satu gerabiasan ini menghasilkan sekitar 1 kental 20 kilo. Harga yang nggak pasti 1 kental 10 kilo itu nggak pasti, soalnya kan nanti pengeluaran soun ini kan kadang bagus kadang jelek ya, disitulah. Ya Pak, misalkan ini berarti kalau bapaknya buat miso itu tergantung pemesanannya Pak, bukan kita buat baru dijual. Ya tergantung pemesanan pemasaran. Oh iya. Kalau ada juga gini, kecuali perusahaan ini punya pedagang sendiri beda. Kalau saya kan diambil langsung ke stok pemasaran gitu. Tapi dari awal bangun perusahaan ini dibuat dulu baru dijual itu pernah nggak Pak? Ya kalau awal-awalnya gini, kalau biasanya ya pembuatan soun ini Ya. kita bikin perusahaan semuanya jadi, karena untuk pemasarannya karena kakak sendiri langsung diambil kakak sendiri, dan ada juga permintaan dari luar pun istilahnya ada, datang sendirilah hitungannya, dilihat soalnya bagus jadi dia minta. Iya Pak. Maksudnya pengen ngambil soun dari sini. Gini. Ada bakul-bakul gitu biasanya gitu. Soalnya kalau pemasarannya gampang, soalnya bakulnya udah datang sendiri-sendiri. Oh, langganan ya Pak? Langganan. Kadang ada juga yang bakul itu gini, bakul itu kadang ada yang tembaan. Tembak itu pengen mesen nggak lama,
mungkin hanya 2 hari 3 hari siang. Jadi, tapi yang langganan, yang paten itu udah pasti ada. Udah ada banyak itu Pak, yang paten-paten. Ya, Yang dari perusahaan yang udah langganan itu udah banyak Pak. kalau yang perusahaan udah langganan ada 3. Berarti tuh. Ada 3 pemasaran. Yang ngambil sendiri-sendiri. Oh. Soalnya dia minta juga banyak. Ada yang 1 kental lebih. Banyak Pak. Ya, Banyak banget satu. iya. Ada yang 50, ada yang 30, macam-macam. Jadi satu baku. Kadang kalau ini ya, kalau sok rame pemesanan itu mau dibikin berapapun diambil. Ambil. Mau bikin berapa kali, tapi kan ya kita tergantung fisik sama tenaga. Kalau ini Pak, kan ini baru corona tuh Pak. Ya, Sebelum corona sama sesudah corona, apakah hasilnya turun atau gimana, Pak? nah waktu sebelum corona emang beda sama corona. Iya. Sebelum corona emang ya biasa lah. Tapi sesudah corona apalagi ada PPKM Iya. itu agak berkurang karena mobilitas kegiatan kan dikurangi baik di pasar maupun jadi pemesanan barang itu juga berkurang. Iya. Nah, itu kendalanya di situ. Apakah pernah Pak beberapa hari itu tidak mendapatkan pesanan? Belum pernah. Belum pernah. Pemesanan sih tiap hari ada. Untuk kan ini bangun usaha sendiri ya Pak. Dari modalnya sendiri itu Bapak dapat dari mana? Modalnya ini modal saya waktu saya merantau di Jakarta. Ya, nabunglah sedikit. Itulah saya tertarik ingin berusaha bikin mie itu karena apa? Karena di kampung sendiri banyak orang yang bikin mie, saya tertarik itu. Jadi bermodal dari awal itu sebenarnya saya nabung waktu kerja di Jakarta gitu. Jadi alhamdulillah rezeki ada aja. Lumayan. Iya. Iya. Kalau boleh tahu ya Pak, untuk offset per bulannya itu berapa Pak? Untuk omset itu sebenarnya gini Mas, tergantung pembuatan. Jadi kalau kita nggak pasti, kecuali kalau bikin sekali nih ya, ini kan sekitar kental 20. Jadi omsetnya nanti kalau bikin 2 kali 2 kental 40, itu beda. Jadi nggak tergantung pembuatan. Ya kalau omset itu. Selama corona ini Pak, paling rendah itu berapa Pak omsetnya? Ya kalau omset itu ibaratnya gini Mas, kita nggak bisa menjelaskan secara detail ya kalau omset ya. Ini hanya gambaran aja ya. Sebenarnya kalau omset itu kita beli sekali satu grapiasan lah hitungannya, itu ya 200-300 bisa. Banyak banget juga. Kalau dari kayu ikannya sendiri ini apakah beli apa gimana Pak? Oh semuanya beli, semuanya modal, semuanya sebelum bikin ya ini. Kalau namanya perusahaan soun ya namanya pelantangan Mas. Pelantangan Pak? Nah, jadi ini pelantangan buat jemur soun yang baru keluar. Nah ini kalau di sini namanya pelantangan. Dari awal-awalnya juga makanya dari awal itu dinamakan pelantangan ya ini buat jemur soun itu ada cagak, ada bambu. Oh iya. Nah, ini namanya pelantangan. Kalau ditanya orang-orang, kalau orang belum ngerti, apalagi di luar kampung ini ya, ini namanya apa ini? Ini pelantangan. Oh gitu. Gue jemur soun. Itu. Kalau dari usaha Bapak sendiri, apakah usaha ini bisa mencukupi kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah. Kalau untuk semuanya, alhamdulillah bisa lah. Bapak, saya ingin bertanya untuk masalah limbah. Apakah Misoun ini memiliki limbah? Dan bila ada itu nanti limbahnya dikemanakan? Seperti itu.
Ini masalah limbah. Kalau masalah limbah, kalau di perusahaan di pas pembuatan ini nggak ada. Sebenarnya limbah nggak ada juga, kecuali limbah air. Ini limbah air pun nggak bahaya. Itu yang namanya pengelolaan padi. Kita ke sini, namanya limbah ini ya. Nah, ini limbah sebenarnya kan pembersihan, pencucian padi. Ini limbahnya dibuang langsung ke kali. Hanya berbentuk air, nggak terlalu bahaya. Enggak. Jadi bahkan kalau untuk kali ini kan kadang suka kering, nggak malah. Oh, ada airnya. Ada airnya. Limbahnya hanya pembersihan air bekas padi, itu nggak bahaya. Nggak terlalu bahaya. Nah ini yang bagi jadi mas. Oh ini Pak. Nah ini siap diolah jadi suun. Nah, ini di Tanjung ini di sini. Nah, dia yang ahli bikin mie, tukang jenang itu. Nanti dia dari pagi di sini udah di apa namanya aduk, jadi terus dicampur di sini. Jadi direbus lah hitungannya, digodok, kalau udah mateng taruh di kotaan sini, baru karyawannya ada yang di luar, ada yang di dalam. Oh. Terutama pokoknya ada tukang jenangnya. Oh, jenangnya di sebelah sini Pak. Oh, ini semuanya yang menguasai tukang jenangan yang bikin produksinya. Nah, itu. Kalau untuk alat sendiri ini namanya apa Pak? Keseluruhan. Ini namanya presan kalau orang Jawa bilang. Dari dulu juga namanya pres. Oh iya. Nah kendalanya ya itu tadi mas. Kalau rusaknya yang sering itu rusak mendadak. Nah itu yang mengganggu, bikin rusak, bikin minyak itu produksinya. Contohnya kayak dinamo sering macet, kadang kebakar. Nah itu contoh. Ini kadang putus. Oh. Bisa. Apa ininya pencetannya ini kadang suka kebakar. Ya tapi jarang-jarang sih. Ya kendalanya itu aja. Enggak terlalu bahaya, makanya bisa diganti langsung. Iya. Bisa langsung Enggak terlalu ribet. Apakah selama pengerjaan Pak ada yang terluka atau apa juga? Kalau terluka sih enggak. Ada. Paling namanya paling banter ya. Satu itu ini contohnya. Paling ketelusupan ini Ring. bambu. Nah kadang kan kalau masih baru masih mending ketelusupan itu. Nah kayak ini contoh ini, bukan tusuk tangan lah, Oh, itu iya. aja. Nah, Jadi resikonya nggak terlalu bahaya. Hmm. Nggak, kalau perusahaan misun resikonya nggak terlalu bahaya. Yang bahaya itu ya capek aja. Iya, benar, Pak. Bener nggak Pak? Iya Pak, bener. Capek. Terus Pak, dari Mbak Jaja masih ada pertanyaan yang Silakan. Cukup, menurut saya udah cukup. dari Mas Rido? Cukup. Ya Pak, ini saya dari Universitas Negeri Jakarta mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya Pak, sudah mau meluangkan waktu untuk Ya sama-sama. diwawancarai. Sebenarnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Ya sama-sama Mas. Terima kasih banyak Pak. Ya. Won't you